Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang kegiatan yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Sore hari, setelah mendengar kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Apakah kalian sudah mendengar tentang kekalahan Jepang? Belum, Bung. Benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Yang kudengar, mereka menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh karena itu, mereka melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Benar sekali, Jepang sudah tidak berwenang di negara kita. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Setelah mendengar kekalahan Jepang, Khairul Saleh merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 17 Jakarta pukul 20 waktu Indonesia Barat. Keberadaan kita di sini yaitu untuk melakukan rencana menuju ke gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bu, Jepang masih menguasai wilayah Indonesia. Tanah Putra masih dijajah oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya dapat kabar menggembirakan untuk kita semua bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya mendengar berita tersebut dari radio luar negeri. Maka terjadilah kekosongan di kekuasaan Indonesia. Sungguh kabar gembira yang Anda kabarkan tadi. Tapi, apa itu kekosongan kekuasaan? Biar saya perjelas. Jadi, Jepang tidak lagi berkuasa di negara kita karena telah menyerah kepada sekutu, sedangkan sekutu belum menguasai Indonesia. Baik, saya mengerti. Terima kasih. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Ya, saya setuju. Dengan itu, ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, kalau kalian semua setuju, mari kita ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal ini. Apakah kalian setuju? Setuju. Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamirkan oleh PPKI. Kenapa Anda berpendapat seperti itu? Karena PPKI adalah pembentukan badan dari Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan kita sendiri. Maka dari itu, marilah kita sepakat untuk menolak hadiah dari Jepang. Kemerdekaan ini kita yang akan menyusun sendiri. Tepat sekali. Maka dari itu, kita harus pergi ke kediaman Soekarno untuk memberitahukan kabar ini. Saya dan golongan muda lainnya akan membantu merebut kekuasaan Jepang. Rapat pun diakhiri. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno dengan maksud untuk menyampaikan hasil keputusan rapat. Kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, pukul 22 waktu Indonesia Barat, terjadi perdebatan serius antara golongan pemuda dengan Soekarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bu, apakah Bung Karno ada di dalam? Kami ingin bertemu dengannya. Oh, ada. Bapak ada di dalam. Ada keperluan apa ya? Ini Bu, ada yang ingin kami bicarakan dengannya. Oh ya, silakan masuk.
Kang Mas, ada yang datang mencari. Ya, siapa Bu? Para pemuda datang mencari, katanya ingin berbicara hal penting. Baiklah, saya akan menemui mereka. Ya, silakan duduk. Saya dengar dari istri saya ada yang ingin dibicarakan. Begini, kami telah mendengar berita bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Oleh karena itu, telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Jadi, kemarin kami mengadakan rapat, dan hasilnya kami setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Secepatnya, mungkin saya usahakan setelah berunding dengan PPKI lainnya. Tidak bisa. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Karena ini adalah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa kalian tidak memikirkan bahaya yang kita dapat ketika kita senekat itu untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Jepang pasti menyerang kita. Justru itu, Jepang bukan lagi penguasa di Indonesia. Jadi, untuk apa kita menyanyiakan kesempatan ini? Nanti saja setelah kita bicarakan hal ini dengan anggota PPKI. Saya tidak berharap Anda melaksanakan rapat dengan PPKI terlebih dahulu. Karena saya takut tentang Jepang mengetahui rencana kita dan menghalangi Indonesia untuk merdeka. Tapi PPKI satu-satunya cara untuk memerdekakan Indonesia. Tapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Baiklah, tapi berikan saya waktu untuk berunding kepada golongan tua. Baiklah, kalau begitu kami pamit undur diri. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkan persiapan kemerdekaan dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting adalah menghadapi sekutu yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan yang akan dilaksanakan dari sidang PPKI tanggal 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan para pemuda? Apakah kita akan abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda. Cara berpikir mereka masih sangat pendek. Kita harus melihat masa depan dan mempersiapkannya dengan matang. Bagaimana jika nanti semuanya berantakan? Bagaimana, Bung? Baiklah, kita semua telah sepakat. Baiklah, kita sepakat. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Sedangkan para golongan tua enggan mengikuti keinginan kita. Bagaimana kalau kita asingkan Bung Karno dan Bung Hatta keluar daerah Jakarta agar mereka tidak terpengaruh oleh Jepang? Tapi kemana ya? Bagaimana ke Rengas Dengklok? Di sana keamanannya terjamin. Ya bagus, saya setuju dengan itu. Apakah kalian semua setuju? Setuju! Para pemuda pun menyetujui ide tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta. Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum, Bung. Soekarno, Hatta, apa tujuan kalian membawa kami berdua ke sini? Maaf atas kelancangan kami, Bung. Ini semua demi keselamatanmu. Kami ingin membicarakan kembali tentang proklamasi ini, Bung. Bukankah Soekarno sudah mengatakan bahwa masalah ini akan dibahas di sidang PPKI? Mengapa harus menunggu PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Kami ingin memproklamasikan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Pendapat itu benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita masih membutuhkan Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang hanya janji manis belaka? Apa yang harus Anda lakukan? Tak selamanya kita harus menunggu janji Jepang itu. Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia demi rakyat-rakyat yang terbelenggu di tanah mereka sendiri. Mereka berhak bebas dan sekarang saatnya. Tenanglah saudara sekalian. Marilah
kita bicarakan pembicaraan ini dengan kepala dingin. Bung Saleh, tolong lepaskan ikatan Bung Karno. Bung Latif, tolong lepaskan ikatan Bung Hatta. Bung Karno dan Bung Hatta, tolong ikut saya. Saya mengerti tentang pertimbangan kalian berdua mengenai proklamasi ini. Kami memang belum mempertimbangkan masalah ini dengan baik. Saya yakin kita akan bisa memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak datang 2 kali, Bung. Tapi, apakah kita bisa? Apakah semua ini akan bisa dilakukan? Itu mungkin, asalkan kita berusaha bersama, pasti itu akan bisa. Lagi pula, para remaja di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan Jepang yang tidak menerima proklamasi dari bangsa kita. Bagaimana Bung Karno? Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Heina, apakah kamu tahu di mana Soekarno dan Hatta? Saya tidak tahu tentang berita itu, Bung. Oh anak muda, katakanlah di mana mereka sekarang. Aku akan menjamin keselamatan mereka hingga di Jakarta. Dan aku akan menjamin kemerdekaan untuk kalian keesokan harinya. Apakah Anda bersumpah akan hal itu? Oh tentu saja. Baiklah, Bung Karno dan Bung Hatta sedang berada di Rengas Dengklok. Heina! Maaf, saya Pak. Tolong antarkan kami ke Rengas Dengklok. Baik, kalau begitu, naiklah. Pada pukul setengah 6 sore, rombongan yang dikenal oleh Peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalian baik-baik saja. Jadi, bagaimana keputusannya? Kami setuju bahwa kemerdekaan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok? Pasukan di Jakarta sudah bersiap. Ya, kami akan melaksanakannya besok pagi. Bagaimana kita akan membuat teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Bagaimana kalau kita pergi ke rumah Laksamana Maeda di Jakarta? Dia adalah perwira tertinggi militer, jadi keamanannya bisa terjaga. Dan tempatnya juga strategis. Dia adalah orang Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Ya sudah, kita pergi ke sana. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan muda maupun golongan tua kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Permisi, selamat malam. Selamat malam. Ada apa, Bung? Maaf mengganggu malam-malam. Kami perlu tempat untuk membicarakan kemerdekaan yang akan dilaksanakan esok hari. Apakah benar begitu? Kalau begitu, silakan masuk. Sebenarnya, saya turut bergembira akan kabar itu. Silakan pergunakan apa yang Anda butuhkan. Apakah ada pena dan kertas, Laksamana? Sebentar, akan saya ambilkan. proklamasi ini? Menurut saya, teks proklamasi tidak ditandatangani oleh anggota PPKI karena PPKI merupakan buatan Jepang. Kita sudah sepakat tadi bahwa teks proklamasi dilakukan dengan tidak ada campur tangan Jepang. Adakah dari kalian yang berpendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang hadir pada saat ini? Seperti Amerika ketika mereka menandatangani teks deklarasi mereka. Jangan, kita tidak boleh mengikuti bangsa lain. Kita harus berbeda dengan bangsa lain, Bung. Lalu bagaimana Bung Karno? Karena ini semua berkat bangsa Indonesia, jadi atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju. Dan saya mengusul bagaimana yang menandatangani naskah ini adalah Bung Karno dan Bung Hatta sebagai perwakilan dari bangsa Indonesia.
Saran yang bagus, bagaimana hadirin? Setuju! Tolong Anda ketik proklamasi ini, Bu. Baik, Bu. Apakah di sini ada mesin ketik? Oh, ada. Mari ikut saya. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di masa-masa sulit ini. Ya, terima kasih kepada Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita. Oh iya, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera dengan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Oh ya, bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Oh iya, lupa bagaimana kalau Ibu saja yang menjahitkan? Tapi ibu hanya punya kain merah dan putih, Pak. Apakah tidak apa-apa? Tentu saja, kalau begitu buat bendera yang sederhana, yang penting kita punya niat. Baiklah, Pak. Ibu punya ide. Bagaimana kalau benderanya kita namakan Sang Saka Merah Putih? Bagaimana? Baiklah, kita akan menamakannya dengan Sang Saka Merah Putih. Ya sudah, sebaiknya Bapak pergi bersiap untuk melaksanakan proklamasi. Baiklah, Bu. Trimurti, tolong kibarkan bendera ini sebagai kejayaan bangsa ini. Siap, Bung. Saya akan mengibarkan bendera ini. Kerjakan. Siap, Bung. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.